Oke, selamat malam. Kembali lagi di kelas interview bersama dengan salah satu narasumber yang bisa dibilang ini fotografer yang hits ya, terkenal. Pokoknya di Surabaya, Jawa Timur lah. Pasti nggak mungkin nggak ada yang kenal sama satu sosok ini, Bastian Naji. Halo Dit. Wih, gimana bro kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Puasa lancar? Lancar. Lancar ya. Gimana? Lama nggak ketemu soalnya. Lama nggak ketemu kita. Kenal Dit udah lama jadi dari zaman band-bandan Dit ya. Iya dari zaman gigs dulu ya. Gigs. Gigs to gigs. Gigs to gigs. Sampai akhirnya bikin podcast tiba-tiba. Iya, enggak tapi emang aku tuh pengen ini pengen ngobrol sama kamu tentang skena fotografi terutama di Surabaya. Gitu. Ngeri juga. Kenapa kok memilih fotografi, Bas? Kenapa milih fotografi? Karena media berkarya yang aku bisa waktu itu ya. Jadi kan dulu masih opsinya pasti zaman kita itu ya. Kan masih ada kayak band-band, ada musik ya, musik, lukis dan lain-lain gitu. Tapi tertariknya karena itu visual tuh karena kayaknya tuh bisa terkenang gitu loh. Waktu itu zaman-zaman buku tahunan, aku bikin itu motret sendiri, terus ngedit sendiri sama teman-teman sekelas, terus kayaknya kok seru, akhirnya ditekunin, kok akhirnya kerasa bahwa oh ini foto itu foto audiovisual ya, audio ya, visual dan tentang video foto itu ternyata kok lama-lama seru ya karena bisa ada kenang-kenangannya, punya cerita masing-masing karena tiap orang punya ceritanya tiap orang punya ceritanya masing-masing. Itu yang bikin aku kayaknya ini bisa buat orang tuh pasti ada cerita berkesan lah. Itu yang bikin aku kayak ini enak nih kalau bisa diterusin karena akhirnya kita bisa bercerita apapun karena itu mewakili perasaan kita di hari itu gitu sih. Oke, jadi justru sebenarnya dari hobi berarti ya? Dari hobi yang malah menghasilkan gitu. Iya betul. Karena memang zaman dulu dikit kan ya? Zaman dulu ya nggak kayak sekarang lah. Sekarang orang gampang anak kecil aja bawa kamera. Benar, karena aksesnya dan maksudnya medianya juga mewadahi. Kalau sekarang tuh lebih mudah gitu ya sih. Oke, terus sekarang ada brand apa yang lagi udah jalan? Oke, kalau sekarang tuh aku punya brand namanya industri di wedding ya, namanya Alinea. Itu dia spesialis untuk wedding. Oke. Yang udah aku bentuk dari tahun 2016. Ya lumayan lah, lama ya udah. Ya 5 tahunan lah. Tapi sebelum itu kan udah jalan kan? Udah jalan dulu, sebelumnya juga fotografer lepas sih untuk membantu beberapa vendor wedding gitu. Oke, tapi yang menarik dari Bastian adalah lama nggak ketemu. Saya tuh suka ini deh, lihat di Instagram Story, suka bikin workshop, gitu kan? Ya kebetulan di tempat ini kan ya. Betul. Kopi Laborasi. Terima kasih Mas Danang, terima kasih tempatnya. Keren tempatnya. Nah, iya. Emang di sini kenapa kok di sini? Jadi ini, kenapa di sini? Karena waktu itu sebenarnya aku punya wadah workshop namanya Ngomong Talk. Talk itu aku buat asalnya karena kita pengen belajar bareng. Waktu itu aku kayaknya ngerasa butuh wadah dan butuh belajar dari orang lain yang aku tidak kenal. Nah kalau misalnya langsung direct ke orangnya, kiranya pasti orang nggak mau. Aku takutnya karena pasti nggak akan tahu nih siapa nih orang, tiba-tiba pengen ketemu kan. Kalau misalnya kita bikin wadah itu namanya kelas. Kalau kelas kan beda. Kita yang mendengarkan banyak gitu loh. Pasti akan lebih didengarkan juga, maksudnya karyanya juga akan lebih di-appreciate. Nah waktu itu akhirnya kenapa milih tempat ini? Soalnya Mas Danang sebagai yang punya tempat itu juga punya jalur untuk mengenalkan aku ke orang-orang ini. Oke. Jadi Mas Danang punya tempat dan punya link, aku punya masa waktu itu. Ya udah, kenapa nggak di-collab-in aja sekalian sesuai nama si tempatnya. Tapi motivasinya adalah ingin mencerdaskan berarti atau ingin memperkenalkan? Lebih pengen belajar sih, lebih belajar bareng. Karena itu tadi, karena wadahnya mungkin kalau kita misalnya belajar online nggak seru ya? Nggak seru, cuman penting tatap muka gini tatap muka, karena tatap muka kan lebih seru karena kamu bisa ngobrol langsung. Kayak misalnya kita bisa bahas yang tidak unpublished-nya gitu loh. Unpublished-nya ataupun behind the scene si cerita si karyanya. Itu tuh pasti akan lebih dekat ketika kamu bisa ngobrol langsung. Berarti yang dibahas banyak ya. Mulai dari rate berapa sih yang harus dijualin, ngejual harga jasa foto wedding itu gitu kayak gitu. Terus teknis juga atau gimana?
Jadi kalau di sini, kalau di ngomong talk tuh kita bahasnya tentang bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah karya. Oke. Gitu loh. Mengapresiasi sebuah karya, karena yang perlu karya itu kan harus diapresiasi dengan baik kan. Maksudnya si fotografernya sendiri harus gimana caranya memulai si karya ini bisa dikenalkan ke orang. Itu kan gimana caranya dari banyak fotografer, banyak videografer yang muncul, gimana karya kita yang bisa stunning. Nah, kita datengin orang yang karyanya udah stunning duluan nih, udah keren banget nih. Jadi kan mereka bisa cerita dulu kenapa karya-karya ini bisa mereka bisa tumbuh dengan secara organik. Nah, biar kita yang baru-baru ini tuh bisa belajar dari situ. Harus ada influence ya. Di influence. Pernah undang siapa sih, Bas? Yang paling top lah kalau ngomong top. Nasional, berarti skalanya nasional. Nasional dan. Siapa paling top deh? Bramski, oke. Sharon Angelia, terus Vicky Tanzil. Udah kesini berarti ya? Kesini. Dan itu free. Keren. Jadi teman-teman di Surabaya yang mau belajar foto mulai dari yang amatir sampai yang udah profesional tapi ingin meningkatkan kapabilitasnya dalam moto, nanti bisa follow di Instagramnya ngomong talk. Kebetulan Bastian ini jadi salah satu inisiatornya gitu. Yes. Tapi yang menarik gini, Bas, aku tuh mau tanya, Bas, industri wedding itu sekarang gimana sih, Bas? Penasaran aku. Industri wedding. Iya. Dulu menjalan nanti deh. Sorry. Apa ya itu? Enggak kayak gimana maksudnya? Apakah sekarang makin banyak kompetitor, terus masih tetap ada perang harga atau ada kubu-kubuan gitu? WO ini fotografernya pasti ini atau gimana? Sekarang gimana sih skena perweddingan di Surabaya tentunya? Lebih tumbuh karena dimudahkan karena media sosial lebih tepatnya. Karena akhirnya promosi bisa dilakukan oleh si brandnya sendiri gitu. Itu yang lebih seru sih, Kak. Dan gimana industrinya ya berkembang baik karena wadahnya banyak gitu. Nggak cuma di satu tempat, tapi kita bisa banyak hal yang lebih bisa dikembangkan gitu loh. Dan serunya lagi klien-kliennya juga berkembang karena informasinya lebih banyak. Karena kalau dulu informasinya terbatas ya, mungkin cuman di pameran doang ataupun kalau harus datang ke kantor tempatnya si vendor gitu ya. Sekarang kan enggak, sekarang lewat media sosial aja kamu udah bisa dapat apa yang kamu pengen gitu. Lewat sekali klik mau dari vendor apapun, mau termasuk foto dan video gitu ya. Itu enaknya di situ sih. Jadi bisa memilih sih. Kayaknya kamu bisa a la carte gitu, bisa milih ini itu. Jadi serunya ya tumbuhnya gede, cepet juga, banyak. Tapi kalau ngomong balik lagi ke akhirnya customer atau klien bisa milih kan, akhirnya bisa milih banyak jenis gitu. Betul. Ada kesulitan nggak sih? Maksudnya untuk mempromosikan, akhirnya kan orang punya, kalau kita ngomong seni kan abstrak ya sifatnya karena subjektif lah. Ya nggak bisa kita ngomong ini karyaku paling bagus, itu kan nggak bisa. Atau karyamu paling bagus juga nggak bisa gitu, karena semuanya tergantung dari preferensi masing orang gitu kan. Nah itu gimana? Maksudnya semakin banyaknya kompetitor, terus persaingan harga juga, itu gimana? Mensikapinya gitu, sebagai seorang yang udah lama lah di dunia perweddingan. Baru lah, Dit, masih banyak yang lebih lama. Ngerendah cuy. Enggak ya, beneran. Karena aku masih baru juga sih hitungannya kan, masih belum sampai 10 tahun juga gitu kan. Jadi kalau dari aku sih gimana, dari banyaknya orang ya sekarang kayak vendor banyak banget, foto juga masih banyak. Ya gimana kita bikin karya yang kiranya itu jadi kita sendiri, dan tapi karya tuh nyampe sana gitu. Ya itu sih, maksudnya bikin karya yang kiranya itu belum pernah dibuat oleh orang. Seenggaknya kita publish tuh jadi ini kelihatan nih gitu. Dan itu tapi itu jadi diri sendiri sih. Aku nggak pernah bikin karya yang kiranya nggak aku banget gitu ya. Berarti nggak pernah ngelihat ini yang foto ini bagus, kita kayak gitu nggak ya? Nggak. Punya apa namanya? Iya, punya preferensi sendiri ya, punya ciri khas sendiri. Contohnya yang paling penting punya ciri khas. Jadi orang juga tahu nih sebenarnya gimana sih fotonya berubah-berubah nggak gitu. Tapi kalau gitu gimana, Bas? Kalau ngomongin foto sama video, kita ngomong visual lah ya. Pasti kan terus lah tren, namanya tren itu terus ada. Zaman dulu kan orang foto pasti kebanyakan yang deket-deket tuh. Makin kesini ada yang pakai negative space gitu, yang makin kecil orangnya. Akhirnya nanti gimana tuh ngeliat kayak gitu? Apakah tetap harus ngikutin tren atau baiknya tetap sama yang kita yakini? Ya udah ini aja. Kalau mau sama saya ya ini gitu. Gini ya.
ngikutin tren itu pasti gitu. Cuman balik lagi gimana caranya ya tren yang ada itu kita nggak terlalu langsung mengcopy total gitu loh. Cuman menurutku tuh harus punya benang merah setiap karya. Jadi ketika tren itu masih muncul yang baru ya, tapi gimana caranya mengcopy tren itu tetap menjadi karya kita. Oke. Jadi misalnya ya maksudnya visual tuh selalu akan berubah kan. Lo zaman kamu pasti juga itu kan. Nah, kalau sekarang ya tetap aja sesuai dengan garis merahnya. Kalau misalnya kalian punya setiap brand pasti punya garis merah apa yang mau disampaikan. Nah, itu yang penting itu sih. Jadi tren yang kayak gimana pun kalau garis merahnya tetap kuat, garisnya kayak bentuk entar perubahan karya yang kayak gimana, asal itu sampai masih rasanya masih nyampe, kayaknya harusnya akan tetap ke bawah. Masih orang masih tahu identitas aslinya tuh masih kayak tetap gini. relate lah ya sama mereka lah ya. Okay. Tapi emang kalau ngomongin wedding fotografi ini emang nggak ada matinya ya, karena kalau ngomongin bisnis wedding itu setiap orang ya pasti nikah gitu. Betul, kan. Ya, orang cerai nikah lagi ya pakai lagi gitu. Iya. Gitu kan, Bas. Betul Iya kan? Oke, jadi lumayan menarik gitu loh kalau kita bahas weddingan sama Bastian ini. Tapi kalau mau tanya lagi nih, Bas. Yuk. Klien paling jauh, Bas. Paling jauh sama yang paling mahal ya? Paling jauh itu kita ke Tarakan kayak. Ke Tarakan. Tarakan. Itu for sure. Aku tuh nggak tahu Tarakan tuh di mana. Awalnya ketika kita Kalimantan kan ya? Kalimantan Utara ternyata kan. Provinsi baru kalau nggak salah ya. Benar sih. Iya kalau nggak salah waktu itu kita tuh search dulu Tarakan tuh di mana, dan anjir ternyata jauh banget. Dan itu salah satu yang terkenang karena itu jauh banget buat kita. Karena waktu itu kita masih baru 2017 atau 18 ya, 18 kalau nggak salah. Masih kemarin lah. Ya, baru banget kan. Maksudnya pas itu brandku juga masih baru kan. Tapi kita dipercaya untuk sejauh itu untuk sana gitu. Sendirian? Satu tim ya, Alenia semua ya? Alenia satu tim itu kita berangkat ke Tarakan untuk 2 hari wedding kalau salah. Iya, untuk 2 hari wedding. Yang itu weddingnya cukup gede banget buat kita. Waktu itu kita belum nggak tahu kalau akan segede itu. Segede itu maksudnya gimana? Weddingnya di hanggar pesawat. Keren ya? Keren. Berarti kalau ngomong budget ya pasti keren itu juga ya? Iya, itulah. Itu yang terjauh. Kalau yang termahal, Bas? Salah satunya itulah. Salah satunya itu juga. Iya, karena kita waktu itu tempatnya jauh dan gede banget. Itu kita nggak nyangka kalau hanggar satu bisa dibuat wedding, dan itu tamunya banyak banget. Oke. Kalau yang mungkin pernah ngerjain kayak mungkin selebgram atau artis, ada nggak? Pernah kita berapa kali lah kalau ada selebgram, dan ya selebgram sih, kalau artis kayak belum. Selebgram lah kita bilang. Itu pernah lah kita berapa kali. Satu kita pernah ngerjain ke Sumba tuh pertama kalinya 2018 aku ke Sumba sama salah satu selebgram. Sebut aja nggak? Sebut aja. Dwi Handa. Oh iya, Dwi Handa. Itu ya Hijabers. Gitu ya, sama Dwi Handa. Itu pertama kalinya kita ke Sumba gitu. Itu project paling terkenang juga karena itu pertama kalinya kita berangkat ke Sumba, dan Sumba waktu itu sedang growth untuk jadi destinasi couple session gitu loh. Oke. Dan waktu kesana lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi aku kayak wow, menarik nih gitu tempatnya. Itu sih. Habis itu ke Bromo kita pernah untuk salah satu selebgram juga gitu ya. Dari selebgram, maksudnya selebgram lokal Surabaya? Surabaya. Oh, Surabaya. Cuman yang tadi Dwi Handa ya. Dwi Handa yang dari Jakarta. Itu yang pertama kali sih. Berapa hari sih, Bas? Biasanya kalau ngerjain prewed gitu ya, itu biasanya memakan waktu berapa hari? Kalau destinasi kurang lebih 2 hari sih. 2 hari ya maksimal? 2 hari 3 hari lah. Kalau misalnya si tempatnya banyak, paling 2 hari 3 hari lah maksimal. Kalau 2 hari 3 hari sih paling maksimal. Udah hoppingnya udah banyak, dan visualnya maksudnya untuk ngejar sunrise dan sunset menurutku udah cukup banget. 2 hari 3 hari. Jadi mungkin ini jadi referensi ya, mungkin buat teman-teman yang lihat. Oke, kita buka lagi nih, coba. Buka lagi. Rate-nya berapa? Enggak, maksudnya siapa tahu ini jadi referensi juga, referensi baru. Oh, pengen atau suka lihat nih karyanya Kak Bastian. Berapa nih Kak? Bisa email aja lah. Bisa email aja. Nanti kita kasih email ya sama Instagram ya. Iya, tanya sendiri. Kontak aja ke admin karena semuanya ngurusin admin. Soalnya rate-nya
menyesuaikan event sih sebenarnya, jadi nggak gitu. Tergantung dari lokasi juga kan. lokasi juga, Sama maksudnya- konsep. Kalau konsep dari siapa? konsep dari discuss bareng sih. Oh gitu. Kalau kayak couple session itu kita discuss bareng. Kalau wedding itu sebenarnya kita mulai dari yang ya menyesuaikan small party or large party kayak gitu. Oke. Soalnya mungkin banyak teman-teman juga yang baru ingin belajar memulai fotografi di perweddingan, mereka tuh kadang bingung. Gimana ya caranya bikin konsep ketika ketemu sama klien yang akhirnya ngebuat klien itu tertarik sama dia. Bisa nggak kasih clue gitu Kak? Clue. Kasih apa sih biasanya yang kamu lakuin Bes kalau ketemu klien? Basically sebenarnya ya itu Apa ngeperbanyak referensi dari Pinterest mungkin, atau lihat internet, atau lihat karyanya orang, apa? Tadi kan kamu sempat bilang jadi diri sendiri, tapi jadi diri sendiri itu kan harus punya preference juga, influence Betul, dari mana gitu. Nah itu gimana yang kamu sampaikan ke klien akhirnya jadi sebuah konsep? gini, jadi biasanya sebenarnya portfolio apa yang kamu buat. Jadi balik lagi ketika membuat brand tuh butuh porto dan garis merah dulu, benang merah. Kalian tuh mau ngebawa ini arahnya kayak gimana gitu loh. Kan kadang-kadang dengan banyaknya referensi sekarang ya, itu tuh akhirnya kita bingung mau kebawa kemana. Misalnya si A nih bagus nih, si B bagus, si C nih bagus. Tapi kan balik lagi si A, si B, C ini medannya kayak gimana? Terus kiranya di sini relate nggak gitu ya. Yang penting tuh balik lagi kita membuat sebuah referensi relate nggak di kota kalian gitu sih. Karena kadang-kadang apa yang kita referensiin katanya nggak relate kan, akhirnya nggak nyampe apa yang kita mau. Itu sih, jadi awalnya ketika aku bikinin si foto dan video ini ya referensinya aku garis benang merah dulu gitu, relate enggak sih kita mau bikin ini, tipikal orang Surabaya kayak gimana, tipikal sekitar Jawa Timur kayak gimana, Kalau luar Surabaya, Jogja misal, Bali gimana, Jakarta orang gimana. Jawa gimana, misalnya Jawa gitu, apa yang mereka sedang tonton, apa yang mereka sedang lihat, fashionnya juga. Itu mereka nyampe enggak dan demandnya ada enggak gitu. Itu aku pantau dulu, nanti setelah itu baru nanti akhirnya kebentuk bentuk visual yang kiranya ini mewakili mereka gitu. Jadi ini mewakili aku dan mewakili mereka. Jadi ketika mereka mau datang ke kita, pas portofolio sudah aku susun, mereka udah tahu nih, oh gaya fotoku tuh kayak gini. Mereka udah tahu kayak gini tuh pasti ke kami gitu. Kayak gitu sih mereka. Sebenarnya akhirnya enaknya dimudahkan itu. Kalau misalnya kita gonta-ganti terus, mereka sebenarnya nggak tahu nih orang kayak gimana si brandnya. Kok kiranya lagi ini ikut ini. Nah, ya kan memang karena klien nyari sebuah brand karena menurut mereka itu relate sama mereka gitu kan. Jadi mereka udah datang itu karena mereka sudah tahu pengen foto kayak gini, tinggal konsepnya aja di breakdown gitu kan. Di breakdown. Ibaratnya kalau gini lah, misalnya kalau di lagu ya, misalnya kalau pengen denger lagu rock tuh, misalnya sekarang siapa? Fish misalnya. Kan kebentuk banget tuh. Oke, Fish tuh kayak gini nih. Orang pengen dengerin Fish atau pengen dengerin Hindia gitu. Kalau misalnya tentang sakit hati, apa tentang kontemplasi diri, Kunto Aji gitu ya. Maksudnya itu kan sama-sama membawa tentang perasaan ya. Tapi kan beda. Atau dengerin 420 gitu. 420 pengen lagi chill gitu. Nah kayak gitu loh. Ya ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu mereka udah tahu dulu ya harus kemana ya. Bentuk dulu genrenya kemana dan bentuk karyanya apa. Jadi kliennya sebagai ataupun pendengarnya udah tahu nih, oh kondisi moodku lagi kayak gini sama pasangan nih. Aku harus tahu nih mau ke kemana. Aku kayak aku sama klien sama pasanganku nih tipikalnya yang lucu-lucu nih. Harus ke sini. Aku pengen romance tuh ke sini kayak gitu. Tapi pasti sering lah, kalau nggak mungkin pasti pernah lah nemu klien yang ruwet dalam arti ya ini nggak suka mas kayak gini konsepnya, ada lagi nggak gitu, ada nggak sih? Gitu. Di kami kayaknya kecil sih gitu kemungkinan, karena balik lagi mereka udah tahu apa yang mereka mau kalau datang ke kita gitu sih. Karena bukan brand yang approach ke klien ya, klien yang datang soalnya. Klien yang datang, jadi mereka sudah tahu apa yang mereka lihat. Karena balik lagi mereka melihat barang yang sudah ada gitu. Mereka melihat contoh yang sudah ada yang portofolio yang kami susun gitu kan. Jadi enak. Jadi mereka udah tahu nih misalnya, oh kayak fotonya kayak gini sesuai nih sama kita, tinggal menyesuaikan tanggalnya cocok atau enggak, ataupun tempat yang kira referensinya tempatnya cocok apa enggak, atau jadwalnya udah cocok apa belum, kayak gitu sih. Itu aja ya berarti. Sebenarnya itu enaknya itu. Oke. Yang seru lagi kalau kita bahas sebenarnya kalau ngomongin foto video, tadi kita ngomong adalah sebuah alat komunikasi yang bisa kita salurkan kepada orang yang menerimanya kan. Yes, betul.
arti pernikahan sendiri menurut kamu bahasa apa sih? Ya kan ngehandle wedding. Iya sebenarnya. Kan? Arti pernikahan menurut kamu tuh gimana sih? Definisi deh. Kayak kau ale gue. Arti pernikahan Iya, kasih arti kayak ustad Karena ya. Kan kamu ngerjain weddingan tuh. Eh, Otomatis selain komunikasi secara visual tapi kan kita harus ngerti juga gitu. Iya nggak sih? Perlu nggak sih hal gitu? ya perlunya karena bangun chemistry aja Bangun sih. chemistry, Bangun kan? chemistry biar maksudnya ya kalau arti pernikahan sendiri mungkin karena menyatukan persepsi kali ya. Aku juga karena aku belum nikah ya. Jadi, mungkin itu Adit, aku juga nggak tahu kan. Tapi buat aku ya maksudnya ketika membuat Alinea itu namanya sendiri Alinea itu sebenarnya membuat sebuah cerita hal baru dari mereka berdua gitu loh. Memulai perjalanan baru. Memulai cerita baru dari cerita hidupnya masing-masing kan. Oke, new journey gitu ya. New journey. Mungkin punya persepsi masing-masing akhirnya bertemu mencairkan sebuah ego, akhirnya membuat sebuah cerita baru yang benar-benar bisa mengkompromi lah ini. Kayak mungkin pernikahan tuh sebuah kompromi gitu ya. Kompromi dan komitmen. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oke, menarik sih. Oke. Sebenarnya ini ada ini, Bas. Jawab cepet. Anjir. Jadi Kuis, nyiapin bro. Kuis. Kuis. Ada Ada kuis. semi kuis, Bos. Jadi aku ngasih dua kata, kamu pilih salah satu sama kasih penjelasan sedikit kenapa. Oke. Oke, yang pertama. Nikon atau Fuji? Fujifilm. Kenapa, Bas? Karena BA. Wih, bukan. Selain itu, tapi emang kameranya bagus, men. Oh gitu. Ya, sebelum jadi salah satu yang timnya Fujifilm, aku pakai usernya yang udah pakai Fuji gitu kan. Karena Dari dulu. karena produknya emang bagus. Jadi ketika butuh foto instan yang cepat ya dan bagus ya. Jadi mereka udah punya filter yang kiranya tuh kalau buat konten udah bagus. Oke. Jadi zaman mulai dari classic chrome sampai aku pakai negatif klasik ya. Itu tuh memudahkan buat kita pengen habis motret bikin foto wedding bagus ya. Apalagi private kan kadang-kadang anjir pengen ngupload nih gitu. Kalau misalnya pakai kamera lain kan kadang-kadang mereka nggak punya filter kan. Harus kita masuk main Lightroom dulu lah. Harus pindah dulu, pindah lagi gitu kan. Ribet ya. Enaknya pakai Fujifilm tuh mereka langsung ini loh bisa ditransfer lewat handphone dengan filter yang kita udah pilih. Oke. Jadi nggak pakai ribet, langsung masukin bagus. Efisien lah ya. Efisien. Buat misalnya buat Instastory, buat publish santai itu enak banget. Gitu ya. Dan memudahkan itu. Dan memudahkan. Oke, kedua. Jadi vendor paketan WO atau langsung di hire klien? Karena kita sering di hire klien, ya di hire klien. Kenapa? Kenapa kok nggak milih bergabung dengan paketan WO atau paketan dekor atau paketan MUA? Kenapa? Kan juga memperbanyak demand akhirnya. Tapi dipotong. Bukan itu. Potongan fee. Ya itu kan biasanya kayak titip edar lah ya, wajar lah ya. Ya bener kan, titip edar bener gak sih? Tapi kalau kelas basian nggak perlu lah, dia udah nggak perlu gitu. Dia udah langsung direct ke klien. Kayak itu wajar lah titip edar, itu wajar sih titip edar. Cuman kita kenapa mostly dari klien? Karena kita satu frekuensi sih, jadi enak apa yang kita pengen dia nyampe gitu loh. Oh ya nggak perlu orang tengah lah ya. Jadi gini, jadi mereka tahu apa yang karya kita, mereka udah tahu karya kita, jadi enak nyampein kita mau buat visual apapun, itu pasti mereka yang nyampe. Jadi mereka nggak akan mengurangi hal-hal yang kita pengen gitu. Oke, selanjutnya idealis atau tren? Idealis atau tren? Idealis atau tren? Idealis sih kayak. Idealis ya. Kenapa? Karena itu yang ngebawa kita sampai sekarang gitu. Gitu ya. Alinea bisa sampai sekarang karena idealisme. Iya bisa jadi gitu. Idealis yang adaptif. Idealis yang adaptif. Oke. Lightroom atau VSCO? Lightroom apa VSCO? Lightroom sih. Soalnya kan sekarang pakai kamera HP juga bisa jadi bagus ya. Pakai kamera HP juga bagus, tapi gara-gara balik lagi ya, gara-gara kamera si Fujifilm itu malah jarang pakai VSCO gitu. Karena udah bagus, jadi langsung transfer file, nggak pakai edit banyak, langsung masuk Instastory, masuk feed udah pede banget. Udah gitu. pede ya, nggak usah pakai di edit lagi. Nggak usah pakai edit lagi. Oke. Model cantik nggak bisa pose atau biasa aja modelnya, tapi pinter pose.
model biasa aja tapi pintar pose sih aku. Gitu ya. Heeh. Berarti mematahkan argumen yang bilang model itu harus cantik. Iya. Yang penting itu luas aja sih. Kan cantik itu relatif ya. Tapi Iya relatif sih. cantik itu relatif. Maksudnya masing-masing punya selera masing-masing. Tapi yang betulnya nih yang bisa lebih adaptif, lebih nggak bisa terlalu pose pun sebenarnya nggak masalah, asal bisa tahu apa yang kita pengen loh, sama-sama tahu yang dipengen tuh lebih enak. Jadi Tapi lebih- kalau klien kan kadang nggak bisa milih muka, Bas. nah iya, kan? tapi kan kalau balik lagi Dit, makanya kenapa kita seneng direct klien, maksudnya dari klien langsung, karena si kliennya pasti udah tahu nih tipikal foto kayak gini tuh karena mewakili mereka biasanya gitu. Dan itu jadi tanggung jawab vendor ya. Jadi Untuk tanggung jawabnya- ngemas ya, gimana Betul. caranya terlihat bagus lah. Betul Kita nggak banget. ngomong terlihat ganteng atau cantik ya, tapi terlihat bagus Udah gitu. bagus karena akhirnya foto ini mewakili mereka banget. Balik lagi, Oke. Handle klien bule atau lokal? kayak Kan pernah tuh, pernah lihat kan? iya benar. Handle klien bule apa lokal? Lebih suka mana? Sama-sama enak sih Dit. Bener ya, nanti kalau disuruh milih Satu. karena banyakan lokal. Lokal. Eh, Nanti kalau pilih bule nanti lokalnya jadi marah. enggak sih, tapi enggak juga sih karena mostly lokal. Jadi Oke. Desa Wairebo NTT atau Banda Neira? Desa Wairebo sih. Belum pernah kan? Belum pernah. Belum kan? pernah kesana. Banda Neira juga bagus, tapi Wairebo tuh kayak lebih asik gitu. Lebih virgin gak sih kelihatannya? Lebih otentik karena ada apa namanya? Penduduknya lebih otentik kan. Yang iya bener ya. Tapi arah-arah model-modelnya stylenya arah ke Sumba gak sih? Enggak ya? Iya kan masih satu Iya, masih itu ya. satu lingkup kan. Ya itu tapi vibes suasana itu loh. Kalau aku baca di artikelnya itu kalau kamu datang ke sana kamu akan disambut dulu, ada tarian-tariannya, terus ada kayak adat ya. ada acara adatnya tuh loh, itu kayak kamu hadir terus dihargai gitu loh. Jadi sebagai pendatang juga kamu senang, kamu juga bisa sebagai tamu juga tahu gimana cara bertamu yang baik gitu. Itu seru sih. Iya sih, tapi kalau memang di daerah emang gitu sih, Bas. Nah, Aku dulu sempat di Wonderful Indonesia, Oke. di apa namanya? Lombok gitu. Sampai ke Kemana tuh? Pantai Pink gitu kan, arah Komodo Island. Oke. Memang ada tarian adat, terus habis gitu dikasih minuman. Harus minum. Minuman lokal. Iya, minuman lokal untuk menghargai, istilahnya Oh. kita brother nih, brotherhood. Iya, kayak gitu. sih. Kayak gitu. Memang ada culture yang menurutku keren sih, maksudnya kalau ngegarap Disambut di juga daerah. namanya. Iya. Nah, itu yang pengen sih. Banyak banget. Makanya aku pengen ke Indonesia Timur tuh karena adatnya banyak banget yang bagus. Adatnya banyak. Heeh. Tapi Raja Ampat pernah? Belum. Belum ya? Pengen. Next client ya? Next lah. Ya siapa moga-moga tahu. setelah ini ya. Siapa Setelah tahu ini. lah. Gara-gara podcast ini. Bioskop atau Netflix? Bioskop atau Netflix? Bioskop. Karena? Experience sound. Oh gitu. Heeh. Bukan karena Netflix and chill. Tapi kan sekarang udah ada gini. Oh, ada skatnya Dit. Gak bisa gini, Bang. Iya. Enggak sih, experience sound sih yang belum, mungkin experience sound itu yang bikin beda kan. Mungkin layarnya gede banget, terus experience sound yang enak gitu kan. Jadi kita ngeliatnya juga nyaman gitu. Gitu ya. Hmm. Oke. Folks atau Britpop? Fox atau Fox kayak. Folks ya. Terakhir, sebelum kita tutup kelas interview malam ini, Mantap. balikan sama mantan apa cari yang baru? Cari yang baru. Oke Bas, thank you Bas. Thank you, Adit. Thank you. Senang bisa ngobrol sama Bastian. Terima kasih ya Radit. Bastian ini bisa dibilang role model lah kalau untuk fotografer wedding di Surabaya dan sekitarnya. Tapi mungkin kedepannya bakal lebih melihatnya nih rona-ronanya bakal sampai nasional Bas. Amin. Menurut prediksi. Wih, aduh, amin. Tapi by the way buat teman-teman yang ingin cari referensi untuk fotografi fotografer wedding bisa kontak nanti ya Bas ya. Bisa tanya-tanya dulu lah, masalah rate itu negotiable lah ya. Betul. Nanti kita taruh di link deskripsi. Terima kasih buat Kopilabora, buat tempatnya. Sukses terus buat Alenia. Thank you banget, Dit. Buat ngomong talk setelah ini, ngomong talk di bulan apa? Bulan depan ada. Ada ngundang siapa? Kalau yang bulan depan kita hunting foto di sini. Kita mau explore Surabaya sih kayaknya. Explore Surabaya, free.
Nanti pantengin aja di @ngomongtalk gitu ya. Betul, Oke, @ngomongtalk. terima kasih, selamat malam. Thank you semuanya.